Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-102, 4 Juli 2023, dengan topik Seluk-beluk dosa warisan. Seluk-beluk dosa warisan. Ini sebenarnya pertanyaan seorang ibu muda, disebut-sebut sebagai Uni Rifa di YouTube. Saya lihat di Google bahwa arti kata Uni adalah kakak perempuan di dalam bahasa daerah. Jadi saya sebut saja Uni Rifa. Tidak usah pakai Ibu Uni Rifa atau Saudari Uni Rifa. Sampai sekarang saya belum yakin apakah Uni Rifa tulus bertanya perihal Alkitab atau ada motivasi lainnya. Jika melihat bahwa beliau tidak membawa kitab kepercayaannya sebagai perbandingan, maka untuk sementara saya anggap, tanda kutip, niat beliau memang tulus bertanya. Oleh karenanya saya bersedia menanggapi apa yang beliau tanyakan di YouTube. Tetapi jikalau niat Uni Rifa bertanya untuk mencobai orang Kristen, maka disimpulkan bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang Kristen, supaya orang Kristen menjadi sadar akan peringatan Tuhan Yesus di Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu, yaitu orang Kristen, akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir, ini para agama lain, akan menjadi yang terdahulu. Rasul Paulus menasihati kita di 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya mengabaikan motivasi Uni Rifa, baik atau tidak baik. Saya tetap memberitakan kebenaran. Ada 4 masalah perihal dosa warisan. 1. Apakah dosa Adam diwarisi oleh semua orang? 2. Apakah dosa waris ikut ditanggung oleh Yesus Kristus? 3. Loh, yang dosanya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus, orang Kristen maksudnya, kok tetap bisa mati ya? Mestinya kan mereka tidak bisa mati. Bagaimana dengan nasib mereka yang tidak percaya kepada Yesus? Ini yang nomor 4. Saya hanya menyajikan ayat-ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan seluk-beluk dosa waris ini. Sama sekali saya tidak berpendapat. Masalah ke-1 sekaligus kedua. Apakah dosa Adam diwarisi oleh semua orang? Kedua, apakah dosa waris ini ikut ditanggung oleh Yesus Kristus? Nah, jawabannya, saya belum pernah menemukan ayat yang mengandung kata dosa waris. Yang ada adalah pengertiannya saja bahwa kita memang mewarisi dosa yang dilakukan oleh Adam. Mewarisi. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ini ayat aslinya. Ulangi. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Penjelasannya, ketidaktaatan satu orang, Adam, telah membuat semua orang menjadi orang berdosa. Jadi, dosa Adam diwarisi oleh semua orang. Terjawab sudah. Pertanyaan pertama,
dosa Adam diwarisi oleh semua orang. Jadi semua orang mewarisi dosa Adam, yaitu tidak taat. Bahasan berikutnya, ketaatan satu orang Yesus Kristus. Ini sebaliknya. Ketaatan satu orang Yesus Kristus telah membuat semua orang menjadi orang benar. Ulangi. Ketidaktaatan satu orang Adam telah membuat semua orang menjadi orang berdosa. Jadi dosa Adam diwarisi oleh semua orang. Atau semua orang telah mewarisi dosanya Adam. Sebaliknya, ketaatan satu orang, Yesus Kristus, O-nya besar, telah membuat semua orang menjadi orang benar. Ketaatan satu orang, Yesus Kristus, telah membuat semua orang menjadi orang benar. Kapan Yesus Kristus menunjukkan ketaatan beliau? Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus Tuhan dalam keadaan sebagai manusia, menjadi manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ulangi, Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, beliau Tuhan jadi orang, jadi manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan Yesus Kristus mati di kayu salib telah membuat semua orang menjadi orang benar. Jadi pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib menghapus juga dosa waris. Jelas toh? Ketaatan Yesus Kristus mati di kayu salib telah membuat semua orang menjadi orang benar, bukan orang berdosa. Semua orang kalau mau dibenarkan. Jadi pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib menghapus juga dosa waris. Terjawab sudah pertanyaan 1 dan kedua. Sekaligus di dalam satu ayat ini, ketidaktaatan satu orang Adam telah membuat semua orang menjadi orang berdosa. Ketaatan satu orang Yesus Kristus telah membuat semua orang menjadi orang benar. Kalau mau dibenarkan. Kalau tidak mau dibenarkan ya tetap ya menjadi orang berdosa. Karena terkait dengan Adam tadi. Ketidaktaatan satu orang Adam telah membuat semua orang menjadi orang berdosa. Ketaatan satu orang Yesus Kristus telah membuat semua orang menjadi orang benar. Kalau mau. Kalau tidak mau ya tetap yang nomor 1 tadi. Menjadi orang berdosa karena terkait dengan Adam. Yesus Kristus telah taat. Kapan taatnya? Di kayu salib. Taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dipaku tangannya. Lambungnya ditombak, kepalanya dipasangi mahkota duri. Ketaatan Yesus Kristus mati di kayu salib telah membuat semua orang menjadi orang benar. Jadi pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib menghapus juga dosa waris. Kan orang menjadi orang benar. Benar berarti dosa waris juga terhapus semua. Menjadi orang benar. Bukan orang berdosa. Karena ketaatan Yesus Kristus mati di kayu salib. Kok bisa begitu? Apa hubungannya beliau dengan kita? Karena beliau itu Tuhan. Jadi orang taat kepada Allah Bapa. Siapa Allah Bapa? Ya bagian daripada beliau sendiri. Karena Bapa dengan aku satu. Kalau kamu melihat aku, kau sudah melihat Bapa itu. Ya, itu lain lagi. Lebih baik diterima saja. Tidak bisa dicerna, bagaimana tidak bisa. Sedangkan kita mencerna, menjelaskan. Ya, kemarin saya bicara kepada diriku sendiri. Kalau saya jadi orang kaya, saya akan begini-begini. Lah bagaimana kita bisa bicara dengan diri sendiri? Kita tidak bisa mengolah itu, menjelaskan. Bagaimana kita bisa berbicara dengan diri sendiri. Lanjutnya, apalagi kita mau membahas keberadaan daripada Allah itu.
Yesus dan Bapa adalah satu. Roma 5:18. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Bahasanya, satu pelanggaran Adam mengakibatkan semua orang dihukum akibat dosa warisan Adam. Semua orang harus dihukum. Satu perbuatan kebenaran Yesus Kristus di kayu salib mengakibatkan semua orang dibenarkan. Disimpulkan dosa warisan Adam di dalam manusia ikut ditanggung, sehingga semua orang dibenarkan. Kalau mau dibenarkan oleh korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau tidak mau, ya di jalan sendiri. Jadi dia tetap menjadi orang berdosa karena terkait dengan Bapak Adam. Pertanyaan ketiga, loh, yang sudah ditanggung oleh Yesus Kristus kok tetap bisa mati ya? Kan seharusnya tidak bisa mati karena dosanya sudah ditanggung, dosa waris sudah ditanggung, tidak bisa mati. Logis, pertanyaan ini logis, bukan mengada-ada. Logis. Kalau sudah ditanggung dan penanggungan dosa Yesus oleh Yesus Kristus itu termasuk dosa waris itu ditanggung. Artinya dihapus. Kita menjadi orang benar. Loh kok tetap bisa mati? Kok mati jasmani? Jawabnya ada di ini. Ayat berikutnya. 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Ulangi. Karena sama seperti semua orang mati di dalam persekutuan dengan Adam. Nah, kalau bersekutu dengan Adam, ya memang kita ini turunannya Adam. Semua orang mati. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 22. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bahasanya, orang Kristen tetap mati karena keturunan Adam. Orang Kristen, ya orang yang menerima Yesus Kristus, bukan asal cuma Kristen saja, bukan. Sungguh-sungguh, orang Kristen akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Orang Kristen akan dihidupkan kembali. Jadi mati, tetap mati. Ya dikubur ya kita di pemakaman. Karena keturunan Adam. Tapi orang Kristen akan dihidupkan kembali. Ini demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi orang Kristen akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi bukan Kristen saja. Dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Dihidupkan kembali. Artinya hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan menerima karya penebusannya di kayu salib yang akan dihidupkan kembali. Loh yang tidak percaya bagaimana? Nanti ada bagiannya. 1 Korintus 15, 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Karena Kristus itu, Yesus Kristus itu kan orang. Bertindak sebagai orang. Bukan Tuhan. Nanti setelah bangkit, nah itu. Berkonsentrasi jadi Tuhan kembali. Karena tembus tembok, jalan di atas air. Tapi masih tetap bisa makan ikan goreng. Bahkan makan-makan. Mungkin pangsit mie atau apa. Nasi kuning. Tuhan. Tapi masih ada jadi orang. Sampai beliau
wafat di kayu salib, dikubur, itu orang. Ulangi, 1 Korintus 15:23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, jadi yang pertama. Yang bangkit dari antara orang mati itu Yesus Kristus. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Milik Yesus. Jadi bukan hanya jadi orang Kristen saja. Milik Yesus. Pada waktu kedatangannya. Dibangkitkan. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Pada waktu kedatangannya. Jadi pada waktu kedatangan beliau kedua kali. Nanti di Matius 24 ayat 30. Disertai dengan nafiri yang dahsyat. Dan suara penghulu malaikat berseru. Yesus Kristus turun di langit. Dengan segala kemuliaan dan kekuasaannya. Mengerikan. Semua bangsa meratap. Meratap ketakutan karena belum mau dibenarkan oleh Yesus Kristus. Beliau turun sebagai hakim. Sekaligus membangkitkan ini para miliknya. Milik Yesus Kristus ini. Orang-orang menjadi miliknya. Sungguh-sungguh ikut beliau. Itu akan dibangkitkan. Kristus sebagai yang pertama dibangkitkan dari kematian tubuh. Betul kan? Hari ketiga. Sesudah Yesus Kristus dibangkitkan, barulah mereka. Maka selanjutnya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yang percaya Yesus Kristus itu Tuhan. Sudah dikasih tahu, diberitahu bertalu-talu. Yesus itu Tuhan, berada di sorga, tidak pakai daging. Jadi sebelum segala sesuatu, jadi beliau ada, sudah ada. Beliau pencipta segala sesuatu. Jadi Tuhan disuruh menjadi manusia, ya harus dilahirkan, dikandung dan dilahirkan oleh seorang wanita. Yang dipilih itu adalah Santa Maria. Maka selanjutnya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan menerima karya penebusannya. Dosa ditebus, hukuman kita digantikan oleh Yesus. Bukan kita diampuni. Menerima karya penebusannya di kayu salib yang akan dihidupkan kembali. Hanya ini. Yang tidak percaya bagaimana? Nanti nomor 4. Kapan? Jawab. Pada waktu kedatangannya kedua kali. Kedatangan beliau pertama kali pada tahun 1 Masehi. Kedatangan ke bumi. Beliau sudah ada dari beliau pencipta segala sesuatu. Pada tahun 1 Masehi dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria. Pada tahun 33 Masehi beliau wafat disalib. Selaku hakim yang menggantikan hukuman umat manusia. Hakim yang menggantikan si terhukum. Umat manusia kan berdosa, status berdosa. Karena terkait oleh Adam. Jadi harus dihukum. Sudah pasti itu. Jadi bukan terdakwa lagi, tidak perlu dibuktikan. Karena tadi sudah membuktikan. Dalam persekutuan dengan Adam, dia orang berdosa. Jadi Yesus Kristus pada tahun 33 Masehi wafat disalib selaku hakim yang menggantikan hukuman umat manusia. Matius 5:17. Pada tahun 33 Masehi itu pula beliau dikuburkan dan bangkit dari kematian. Dan setelah 40 hari beliau jalan-jalan di atas muka bumi, beliau naik ke surga. Saat ini, sekarang ini, kita sedang menunggu kedatangan beliau yang kedua kalinya sebagai hakim yang menghakimi. Jadi berfungsi hakimnya. Kalau tadi, hakim yang menggantikan.
menggantikan hukuman si terhukum, ya umat manusia ini. Sehingga umat manusia tidak usah dihukum. Nah, nanti kedatangan beliau yang kedua kali sebagai hakim yang menghakimi. Menghakimi ya orang benar masuk surga, orang tidak benar ya masuk neraka. Matius 24 ayat 30 yang tadi sudah saya ceritakan. Pada saat kedatangan beliau inilah orang-orang percaya dibangkitkan. Jadi orang percaya yang sudah mati, sekarang tidur, dibangkitkan. Jadi orang-orang percaya secara alami akan mati jasmani, blek mati. Karena keturunan Adam. Namun tidak mati terus selamanya, melainkan akan dihidupkan kembali dengan tubuh yang tidak dapat binasa pada saat kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua nanti. Kita dihidupkan kembali dengan tubuh yang tidak dapat binasa. Karena masuk ke dalam masa kekekalan. Bagaimana mereka yang belum mati? Jadi waktu Yesus Kristus datang, kan belum semua orang mati. Ada yang sudah mati, ada yang masih hidup. Yang masih hidup ini bagaimana? Bagaimana mereka yang belum mati? Yaitu mereka yang masih hidup pada saat kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua nanti. Mereka akan diubah dalam sekejap mata, cak, mengenakan tubuh yang tidak dapat mati. Ayatnya 1 Korintus 15:53. Silakan baca sendiri saja. Akan diubah sekejap mata. Barangkali ya. Kalau kaki timpang menjadi tidak timpang. Barangkali begitu. Karena dalam tubuh yang tidak dapat binasa ini ya khayal saya ya. Boleh kan menghayalkan gitu. Karena pengharapan saya besar sekali loh. Kalau nanti Tuhan Yesus datang, saya sudah mati, saya dibangkitkan. Kalau saya belum mati, saya diubahkan. Pertanyaan keempat. Ini, bagaimana dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Yesus itu Tuhan? Tidak. Yesus itu orang. Dia dilahirkan oleh Siti Maryam. Dia anak Siti Maryam. Ya terserah padamu. Kami sudah menjelaskan loh. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku, Yohanes. Ini aku ini Yohanes. Di Pulau Patmos. Melihat orang-orang mati. Beliau mendapat penglihatan. Melihat orang-orang mati. Besar dan kecil. Berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Banyak kitabnya. Dan dibuka pula sebuah kitab lain. Yaitu kitab kehidupan. Siapa yang punya ini kitab kehidupan? Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab itu. Berdasarkan perbuatan. Semua orang, bahasanya, semua orang mati akan dibangkitkan kembali untuk dihakimi. Berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab kehidupan. Semua orang percaya Yesus dihakimi juga. Tetapi tentu tidak ada dosa tertulis di dalam kitab itu. Sebab dosanya sudah diambil alih oleh Allah. Roma 8 ayat 3. Dosa-dosanya sudah dihapus oleh darah Yesus dari kitab kehidupan. Itu Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Yesus Kristus. Semua orang yang tidak mau diselamatkan, tidak mau ya. Sudah diberitahu, tidak mau percaya. Ya pilihan sebetulnya. Tidak mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus, tetap juga dibangkitkan. Tetap dibangkitkan ini. Enak dong. Dari kematian. Tetapi untuk dihakimi. Berdasarkan kitab kehidupan ini. Bangkit juga tapi untuk menghadapi penghakiman. Siapa yang menjadi hakimnya? Yaitu yang tangannya bolong.
Betapa kagetnya orang-orang yang mengandalkan kebenarannya sendiri dan kesalehannya sendiri. Kaget ya, kok nggak laku ya? Saya kan sudah beramal ini. Saya sudah memberi kepada orang miskin, kepada gereja, kepada rumah ibadah. Dan kesalehan diri sendiri ini di hadapan Allah seperti kain kotor. Kaget orang. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi, ya orang menyangka, wah ini kesalehan diri sendiri. Wah, saya berbuat ini dan itu. Ibadah. Tapi firman Tuhan mengatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Maaf, ada seorang teologian yang bilang kain kotor ini ya kain pembalut wanita. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Jahat ternyata. Di muka Allah tetap jahat. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ibrani 9:22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Yesus Kristus ditumpahkan darahnya. Semua orang diampuni. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Pengampunan langsung. Ya, saya ampuni kau. Nah, ini Allahnya Allah tidak maha kudus. Allah yang sejati adalah Allah yang maha kudus. Menghukum dosa. Jadi harus dosa dihukum. Tapi yang dihukum, ini anak Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus. Ini yang dihukum. Itulah kasih Allah. Barulah ada pengampunan dosa. Ya. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Karena inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebenarnya mereka bisa mendapat penghapusan darah oleh darahnya Yesus Kristus sekarang ini. Jika sudah berada di muka penghakiman Allah begini, sudah terlambat. Sekaranglah waktunya memperoleh pengampunan dosa. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekarang. Supaya tidak menyesal. Dan ini terjadi betul-betul ini. Wahyu 20 ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua. Lautan api. Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Lautan api ya neraka ya. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembah antikris. Ini si Dajjal. Sedang di dalam proses berdiri, muncul si Dajjal. Orang yang diam di atas bumi akan menyembah antikris, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba. Kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Itulah perlunya Uniriva. Anak domba ini Yesus Kristus tangannya tetap bolong, berlubang. Supaya orang tidak salah, tidak tertipu oleh
Yesus yang tangannya tidak berlubang. Ada. Sebab ada Yesus yang diangkat hidup-hidup. Yang disalib itu digantikan oleh muridnya yang diubahkan wajahnya. Yaitu urusan mereka lah. Berita itu. Tapi Tuhan Yesus sudah mengantisipasi lebih dulu. Beliau tetap anak domba yang telah disembelih. Ulangi. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Menyembah antikris. Ini konteksnya memang konteks antikris. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan. Dari anak domba yang telah disembelih. Jadi kitab kehidupan itu milik Yesus Kristus. Anak domba yang bolong tangannya. Jadi yang punya kitab kehidupan itu adalah Yesus Kristus. Tuhan yang telapak tangannya tetap bolong, tetap berlubang. Itulah Tuhan Yesus yang sejati. Jadi Uni Riva dan semua orang tidak usah ragu-ragu menyembah kepada Yesus Kristus. Tuhan, beliaulah yang punya kitab kehidupan dan yang menjadi hakim di dunia abadi kelak. Beliau adalah Tuhan. Yang tangannya bolong. Kalau tidak bolong bukan Yesus itu. Demikianlah bahasan kita tentang seluk-beluk dosa waris. Dan apakah penebusan Yesus Kristus termasuk dosa waris? Ya, termasuk. Apabila Bapak Ibu saudara-saudari diberkati, tekanlah subscribe dan tanda bel, like dan jempol ke atas, dan komentar tentang isi khotbah ini. Isi bahasan ini. Komen di luar isi khotbah, komentar di luar isi khotbah ini, mohon maaf, tidak akan saya tanggapi. Ya. Nomor HP Japri saya adalah 0852 9898 1948. Tuhan Yesus memberkati.